Kata Rasulullah, yang pertama, surga merindukan manusia disebabkan talil Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang suka bertilawah dengan Al-Quran, orang-orang yang suka menjadikan Quran itu menjadi bacaannya dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak, dia membaca Quran itu lebih kurang 17 kali dalam kehidupan sehari semalam. Kalau masih belum ada 17 kali dia membaca Quran itu, maka belum dikatakan dia namanya talil Quran. Karena itu minimal, paling sedikit orang yang termasuk disebut namanya talil Quran, orang yang membaca Quran. Kenapa sampai 17 kali? Karena itu adalah tolak ukur dari pembacaan Quran menurut sholat. Karena di dalam sholat wajib kita membaca sebagian dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, kalau kita hitung jumlah total rakaat sholat sehari semalam yang kita kerjakan itu berjumlah 17 rakaat. Setiap rakaat tak boleh kita tidak membaca Quran. Wajib kita membaca Quran, karena dia merupakan salah satu rukun di antara sholat itu. Salah satu bagian dari Al-Quran yang wajib kita baca adalah surah Al-Fatihah. Kalau ayat-ayat lain, kalau mampu kita membaca sangat dianjurkan. Tapi kalau tidak, taklah pula membatalkan sholat, karena itu hukumnya sunat dalam pembacaan sholat. Tapi kalau tak membaca surah Al-Fatihah, la sholatan, kata Rasulullah, tidak ada sholat liman lam yaqra' bil fatihati, orang yang tidak pernah membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis, Ummul Quran adalah induknya Quran. Apa itu? Surah Al-Fatihah juga. Jadi, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapalah surga sangat merindukan, sangat mendambakan orang seperti ini? Jawabannya tidak lain tidak bukan, ketika seorang manusia sudah menjadikan Quran itu menjadi satu bacaannya, maka kehidupannya di muka bumi ini akan senantiasa selamat. Senantiasa selamat. Siapa yang bilang selamat? Rasul sendiri. Taraktu fikum amrayni ma tamassatum bihi ma lam tadillu abada. Kutinggalkan kamu dua perkara, jika kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Berarti selamat. Orang yang masuk surga itu harus selamat, tak akan pernah sesat. Apa itu dua perkara itu? Kitabullah wa sunnati Rasul. Kitab Allah yang disampaikan oleh Allah melalui para nabinya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ingin mau selamat, jadikanlah Quran itu sebagai bacaan. Bukankah Allah sudah katakan, unzila Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kuturunkan kepada manusia itu sebuah kitab, tujuannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia itu, agar manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi wajarlah, fantaslah, cocoklah, benarlah Rasulullah mengatakan, kenapa surga itu sangat mencintai, merindukan orang-orang yang baca Quran? Karena orang yang sering akan baca Quran, pasti jiwanya akan selamat. Bahkan hidupnya akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahasa Quran itu adalah bahasa zikir. Orang yang senantiasa berzikir, bahkan nama lain dari Al-Quran adalah az-zikra. Orang yang senantiasa berzikir, maka hatinya akan tenang. Di samping dia selamat, kehidupannya pun akan tenang. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dijadikan oleh surga sebagai orang yang sangat dicintainya, dijadikan sebagai penghuni yang sangat-sangat dirindukannya, maka jadikanlah Quran itu sebagai teman tatanan kehidupan kita, dalam artian dibaca, dipahami, lalu kemudian diamalkan. Bagaimana kita ingin mengamalkan agama ini dengan sempurna? Karena intisari Islam itu dari kitabnya belum sempurna kita amalkan. Bagaimana kita nak mengamalkannya? Sedangkan kitab itu sama sekali tidak kita baca.
Kamu bisa ke Medan, ke rumah temanmu, karena kamu membaca alamatnya. Itu pun kadang-kadang mau sosat. Tapi kalau zaman sekarang tak sosat lagi loh. Kenapa? Ada Google Maps. Oke Google, di mana rumah Bang Ikhul? Ikhul mana? Kutikan itu pula. Karena si map ini banyak nama si Ikhul. Itu pula kan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talil Quran adalah salah satu sosok manusia yang sangat didambakan, dicintai, dirindukan oleh surga. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, kita sambung hadis itu, wahafadzil lisan. Wahafadzil lisan. Orang yang senantiasa menjaga ucapan dia. Orang yang senantiasa menjaga apa yang ia ucapkan. Dia berpikir terlebih dahulu untuk apa yang diucapkan. Kenapa? Karena khawatir apabila dia salah mengucapkan, dia takut orang lain merasa tersinggung atau tersakiti. Kenapalah surga sangat mencintai dan mendambakan orang yang senantiasa menjaga ucapan? Karena jawabannya adalah orang yang menjaga ucapan itu adalah tolak ukur kita jadi orang yang beriman, dan tolak ukur juga kita menjadi seorang muslim. Orang yang bisa dan mampu menjaga ucapan itu menjadi sebuah tolak ukur dia beriman atau dia Islam. Ya, terima kasih. Orang yang mampu menjaga lisan, nampak ini mulut nih, tapi dia bisa mengukur keimanan kita, tapi dia bisa juga mengukur keislaman kita. Beragamanya seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya. Berimannya seseorang itu juga bisa dilihat dari apa yang diucapkannya. Makanya pantaslah kata Rasulullah, surga itu sangat merindukan, sangat mendambakan, sangat menyayangkan, mencintai orang yang menjaga lisannya. Karena Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara kamu, kata Rasulullah, kalau memang betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, apa kata Rasulullah? Falyaqul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik-baik. Di sini Rasulullah mengisyaratkan kalau nak bercakap, kau bercakaplah, tapi bercakaplah dengan yang baik. Baik. Tak mampu aku ya Rasulullah. Pilihan kedua, au liyasmut. Kalau tak mampu, diam. Tapi kadang-kadang kita ni salah kaprah. Ada kawan awak diam karang, awak katakan sombong. Padahal dia berpikir kalau dia bercakap nanti takut dia menyakiti. Itu pula. Itu tolak ukur keimanan. Beriman seseorang atau tidak, kata Rasulullah, lihat apa yang diucapkan. Kedua, beragama Islam seseorang itu atau tidak, diamalkannya Islam itu atau tidak, juga ditengok dari ucapan. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Al-muslimu man salima muslimuna min lisan. Ingat, min lisan. Kata Rasulullah, seorang muslim itu dikatakan dia muslim apabila man salima, mampu dia menyelamatkan orang yang berada di sekitarnya, mil lisan, dari apa yang diucapkannya. Makanya sorga itu pantas. Tak ada lagi alasannya tak mengatakan aku suka kepada manusia yang seperti ini. Kenapa? Karena manusia seperti ini sudah barang tentu beriman dan Islam. Syarat masuk surga itu mesti beriman, mesti Islam. Kalau tak beriman tak Islam, jangan harap masuk surga. Kadang-kadang dia beriman tapi tak Islam, masuk neraka. Kadang-kadang dia beragama Islam tapi tak beriman, juga masuk. Harus ada kedua-duanya. Jadi itu. Maka mari sama-sama kita jago apa yang kita ucapkan ini. Kalau sudah terlepas, tak bisa lagi diambil kecuali dengan kata minta maaf. Ya. Kedua, talil Quran yang pertama, wahafazil lisan yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah dalam hadis itu kita sambung, wa mut'il jian.
wa mut'il ji'an, memberi makan orang yang membutuhkan makanan. Memberi makan yang membutuhkan makanan. Mengapalah surga, kata Rasulullah, sangat mencintai, mendambakan, berharap orang yang seperti ini masuk surga. Jelas tolak ukurnya adalah ketika orang yang mengaku dirinya muslim, yang ketika orang mengaku dirinya beriman juga, tapi ketika pada saat itu dia makan, ada orang lain yang membutuhkan makanan, dan makanan itu kalau dikasihnya taklah pala mengurangi rasa kekonyangan dia atau kelaparan dia, tetap juga bisa selamatkan. Maka pada saat itu kata Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan jangan kata Rasulullah, langsung kata Allah dalam Al-Quran, orang yang seperti itulah dikatakan adalah orang yang pendusta, membongak, imannya bongak, Islamnya juga bongak. Beragama Islam dia bongak, sholatnya dosa bongak, puasa dosa bongak, ini haji dosa kali bongak. Siapa itu? Orang yang membiarkan fakir miskin, anak yatim, jiran tetangga yang menadahkan tangan tapi tidak dikasihnya, bahkan balah tabaliknya dicaci makinya, dihinakan. Bagaimana caranya? Badan kau sehat walafiat, masih banyak lagi kau hojo, paling tidak kau angkat, ambil goni kosong tu kau kutip itu sampah-sampah. Memang botolnya kotornya, botol. Tapi tak boleh diucapkan itu di depan orang yang kita hinakan kalau di hadapan orang lain. Apalagi dengan nada intonasi menghinakan, tak boleh. Tak boleh. Nanti silakan baca Quran surah Al-A'raf. Tak boleh. Orang yang seperti ini pendusta, kata Allah. Ara'aital ladzi, Ustaz Jenal itu pendusta itu, pembongak itu Ustaz Jenal, penipu itu, kata Allah. Bukan untuk kamu, karena Allah yang tahu diri kita. Kenapa kau katakan si Jenal itu pembongak? Bah, datang tadi pengemis meminta tangan dia, berharap sambil memegang pohon, makan, tak kita kasih. Dengan alasan pandangan kita, kau sehat, kau mampu, kau kuat, mengapa harus meminta? Padahal itu adalah bagian dari usaha juga dia. Kadang-kadang ketika menengok itu, kita dilarikan akal kita oleh setan, na'udzubillah min dzalik, dibisikkan ke sul-sul Bali, karena setan ini selalu bercakap pasti wadah. Yang wadah lah pula kau mengkasih kawan itu. Kenapa? Lu sehat nih. Tega ha. Nenek-nenek yang di galon tuh. Apa pula kau di situ? Hello, yang di situ. Kalau hanya sekedar makan 1.000, 2.000, 3.000 udah bisa lepas makan. Itu setan itu. Kau hobi, anak kau nak minta jalan tahu kasih. Oh, tu pula kau setan. Ya. Bahkan setan ini jago berdakwah, Pak. Jago setan ini berdakwah. Kenapa begitu? Karena setan lebih beribadah kepada Allah sebelum Adam diciptakan. Mereka lebih taat kepada Allah. Tahu tentang hukum itu. Tapi begitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka terhijablah orang, tak bisa lagi menengok apa yang ada isi di langit, di Lauhil Mahfuz, di aras, tak bisa lagi tatap orang itu. Begitulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan. Kalau tidak tahu orang itu rahasia-rahasia langit itu. Iya, tahu orang itu. Jangan coba-coba isi Al-Quran tuh. Jangan juga kita film tentang atok labu. YouTube, atok labu YouTube. Ada kakek-kakek 4 orang nampaknya pocong di atas. Dibacakannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Golak-golak setan, walaupun itu acting. Tapi yang disampaikan itu cocok. Apa katanya? Kau membaca Quran itu hanya sebatas di mulut, bukan di hati, bukan kau amalkan. Kenapa begitu? Ada anak yatim mengambil kotak amal, ya kan? Jaket itu kan? Salah kota si yatim ini. Iya salah, tapi tak kau tanya kenapa dia mengambilnya itu. Gara-gara tidak makan. Gara-gara tidak makan. Allah karim, mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah, terhindar dari orang-orang yang pendusta. Sebagaimana kata Allah, allazi yukadzibu biddin,
fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya Allah, lindungi kami dari hal-hal itu. Amin. Bahkan keislaman kau itu dusta, iman kau pun bohong. Kata Rasulullah, la yu'min, tidak beriman kamu di ahadukum, di antara kamu, ketika perut merasa kenyang tapi jiran tetangga. Makanya sebetulnya dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, haram hukumnya memasak masakan yang berbau. Kalau jangan sampai di situ, harus dilanjutkan. Kalau masakan itu belum mampu kita mengkasih jiran tetangga, masak ikan asin, apalagi ikan asin gula tuh. Ayam siapa bonak lama berharap dia awak memboleh ikan asin gula itu sebiji pula. Tapi jiran tetangga walaupun dia sudah makan, ini jahatnya ikan asin nih, udah konyong pun awak tak cium, lapar balik. Begitulah dahsyatnya. Makanya dulu tanya nanti nenek-nenek kita kalau masih hidup, betul nggak orang-orang tua dulu kalau boleh durian itu dia membawa rantang. Tadi baik ke rumah itu. Makanya kalau nak makan durian sekarang lebih baiklah di tempatnya. Dua keuntungan. Kenapa? Kalau umpamanya yang dibuka itu busuk, bisa dipulangkan. Ya. Yang kedua, awak makan di situ, bukan makan di rumah. Kalau makan di rumah, masa bubur nak makan durian dia. Coba tersirat hatinya. Apa kata Rasulullah? Tahukah engkau? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu tersenyum? Maksudnya sonang Allah maring hambanya. Apa kata Rasulullah? Jika engkau mampu membahagiakan dan memberi makan orang yang kelaparan, disitulah Allah senyum melihat engkau. Maka hadis tersebut tak salah surga merindukan kepada orang yang seperti ini karena dia terukur oleh keimanan dan keislamannya. Nah, jadi anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengajian, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang ketiga. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Walaupun hanya kita bisa memberikan Rp1 atau Rp2 atau umpamanya boleh kerupuk jange. Biar di home ini yang jange ini. Yang penting dapat. Ini kadang-kadang sama juga pula deh. Diboliknya mie guyang tuh, mie kocok tuh. Mak minta aku mie kocok. Luar biasa. Luar biasa itu. Allah ya Tuhanku. Termasuk aku di waktu kocik-kocik juga gitu. Allah ya. Tapi untunglah aku masih kocik mengkocokkan itu. Tak kena dosa. Rufi al-qalamu an salas. Diangkat hukum itu karena 3 perkara. An-sobin hatta ya anak-anak sampai dia. Tapi kalau ku konang itu ya sangat aja. Kadang-kadang sangka burak-burak dia mau dah itu. Ditariknya pula dah tu. Dah. Itu yang ketiga. Jadi golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga kata Rasulullah dalam hadis tadi adalah wa mut'il jian, mengkasih makan orang yang kelaparan. Ini jangan dipahami konteksnya hanya kelaparan saja, tidak. Karena di sini maknanya juga luas. Ketika seseorang minta pertolongan, bukan hanya sekedar minta makan. Tolong aku Allah. Apalagi dia pasrah, hutang pun aku jadi, biarlah babungo. Nah, itu wajib ditolong itu. Kalau bisa jangan lagi katakan ini bukan hutang, ini sedekah. Jangan lagi gitu. Kalau hutang nanti belum tentu bisa kau bayar. Apalagi kalau tadi minta babungo, jangan. Ini sedekah. Itu lebih baik. Yang terakhir, apalah manusia yang sangat dicintai oleh surga. Ini dikit lagi. Kita sudah masuk bulan Rajab. Habis bulan Rajab masuk bulan habis Sa'ban manfaat dari ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis ini,
wa fi syahri Ramadan wa fi shaumi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci berarti orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan puasanya berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan ikut-ikutan, maka orang yang seperti ini akan dirindukan oleh surga. Salah satu surga yang merindukan adalah surganya Raihan. Sengaja disebutkan oleh Rasulullah, salah satu surga yang sangat merindukan ahli puasa adalah surga Raihan. Tak boleh masuk yang lain kecuali orang yang puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Muharram ya, 10 Muharram, puasa Sa'ban, puasa macam-macam, banyaklah puasa. Apalagi puasa Ramadan. Orang yang seperti ini kenapa sangat dicintai oleh surga? Jawabnya mudah. Karena Allah sudah jawab dalam Al-Qur'an, inti dari puasa itu la'allakum tattaqun. Karena orang yang boleh masuk surga itu siapa? Orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Salah satu orang yang bertakwa itu bisa ditempah melalui berpuasa. Karena puasa ini cerita kita dengan Allah, bukan cerita kita dengan orang lain. Kalau cerita zakat ditengok orang lain, kalau cerita sholat ditengok orang lain, apalagi cerita haji mesti disaksikan oleh orang lain. Tak bisa kita berondok naik haji itu doh. Tak bisa. Sholat pun tak bisa kita bawa ondok. Seberapa lama pun nak tahan bawa ondok di rumah sholat. Satu saat nanti pasti ketahu. Zakat apatah lagi harus bawa bokas. Akan tetapi kalau puasa siapa yang tahu? Kalau tak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang yang berpuasa itu harapan paling besar Allah katakan la'allakum tattaqun. Jadi kalau hendak kamu menjadi orang yang bertakwa, berpuasalah. Karena puasa itu akan dapat mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita baca lagi informasi dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, banyak lagi manfaat-manfaat puasa itu. Ya, banyak manfaat-manfaat puasa. Salah satu as-shaimul junnah. Puasa itu kata Rasulullah adalah benteng. Benteng apa? Fi nafsihi, dari hawa nafsu kita. Ondak makan, jangankan ondak mencuri, ondak makan yang halal saja pun tak boleh hawa. Kenapa? Dilatih oleh puasa tadi. Berarti yang berbuat halal saja pun awak dilatih untuk mengamalkannya, mengkokojokannya, tak sembarangan. Apalagi yang sudah jelas-jelas diharamkan, dilarang di dalam agama. Jadi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, karena kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Apatah lagi kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir atau tidak. Ya. Jadi ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, beramal ibadahlah semaksimal mungkin. Manfaatkanlah Ramadan itu, karena salah satu di antara hadiah yang akan Allah berikan kepada orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, surga merindukannya. Bahkan disebutkan dalam hadis, nama surga itu adalah surga Ar-Raihan. Jadi anak-anak kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dulu kajian kita dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 golongan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bacalah Quran, kalau bisa pahami, amalkan. Yang kedua, jagalah ucapan. Ya, jagalah ucapan. Jangan asal bunyi. Jangan asal sobut. Kalau memang itu menyinggung perasaan orang lain, apalagi berbicara kotor. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong. Kemudian yang keempat, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Memang hadisnya juga mengatakan seperti was-shaimu fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni
sorga yang merindukan dirinya. Mudah-mudahan kita mampu dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita karunia, taufik, hidayah dan inayah, serta petunjuk, serta kekuatan iman dan keislaman, serta rasa istiqomah, sehingga 4 tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.